warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Yulia Dwi Latifah dengan NIM 10620082. Saya dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Di sini saya akan menjelaskan 5 sudut pandang dari gigi molar pertama, kedua, dan gigi molar ketiga rahang atas. Langsung saja kita ke gigi molar pertama rahang atas. Jadi gigi molar rahang atas ini merupakan gigi ke-6 sebelah kanan dan kiri median line. Kemudian dia mempunyai 5 cups, yaitu mesiobuccal cups, distobuccal cups, distopalatinal cups, dan mesiopalatinal cups. Yang kemudian yang terakhir ada tuberculum carabelli. Kemudian dia mempunyai 3 akar palatinal, akar mesiobuccal, dan akar distobuccal. Kemudian ketiga akarnya menyebar. Nah, di sini pada sudut pandang bukal terdapat 2 cups, cup mesiobuccal dan distobuccal. Di antara kedua cups ini terdapat buccal groove. Tinggi cups ini kurang lebih 1/5 panjang crown. Kemudian cervical line-nya dia hampir lurus. Nah, terdapat 2 akar, yaitu akar mesiobuccal dan akar distobuccal. Di antara kedua akar terlihat sebagian akar palatinal yang panjang dan bulat. Kita lanjut ke pandangan palatinal. Di sini terlihat 3 cups. Cups mesiopalatinal bagian terbesar dan tertinggi, kemudian cups distopalatinal dan tuberculum carabelli. Antara cups mesiopalatinal dan distopalatinal terdapat palatinal groove dan cervical line-nya hampir lurus. Kemudian kita lanjut ke sudut pandang mesial. Sudut pandang mesial ini terlihat 3 cups mesiobuccal, tuberculum carabelli. Kemudian ada 2 akar. Ada akar mesiobuccal, akar palatinal, dan akar distobuccal tertutup akar mesiobuccal. Bifurkasi terletak lebih ke arah serviks daripada bifurkasi sebelah bukal. Cervical line-nya hampir lurus. Kita lanjut ke pandangan distal. Ini terlihat 4 cups. Ada cups mesiobuccal, cups distobuccal, cups mesiopalatinal, dan cups distopalatinal. Terlihat 3 akar, akar palatinal, akar mesiobuccal, dan akar distobuccal. Yang terakhir kita lihat dari sudut pandang oklusal. Di sini bentuk permukaannya seperti belah ketupat dengan sudut tumpul pada mesiopalatinal dan distobuccal. Kemudian sedang sudut runcing pada mesiobuccal dan distopalatinal. Terlihat 5 cups, yaitu cups mesiopalatinal, kemudian ada cups mesiobuccal, cups distopalatinal, cups distobuccal, tuberculum carabelli. Di sini fisur berbentuk huruf H miring yang terdiri mesiobuccal groove, distopalatinal groove, dan central groove penghubung. Kita lanjut ke gigi molar kedua rahang atas. Ini merupakan gigi ke-7 kiri dan kanan medial line, mempunyai 4 cups, cups mesiopalatinal, cups mesiobuccal, cups distobuccal, dan cups distopalatinal. Mempunyai 3 akar palatinal, akar mesiobuccal, dan akar distobuccal. Ketiga akar tidak terlalu menyebar atau agak mengumpul, kemudian bentuknya mirip molar satu atas tapi lebih kecil. Kita langsung ke sudut pandang bukal. Di sini terlihat 3 akar yang membelok ke distal dan tidak menyebar. Kemudian cervical occlusal molar 2 atas lebih pendek daripada cervix occlusal molar 1 atas. Kemudian mesiodistal molar 2 atas lebih sempit daripada mesiodistal molar 1 atas. Kemudian cups distobuccal molar 2 atas lebih kecil daripada cups distobuccal molar atas. Kemudian cups mesiobuccal molar 2 atas sama besar dengan cups mesiobuccal molar 1 atas, dan apex akar mesiobuccal segaris dengan buccal groove. Kemudian dari sudut pandang palatal, di sini cups distopalatinal molar 2 atas jauh lebih kecil daripada cups distopalatinal molar 1 atas, tapi lebih besar dari cups distopalatinal molar 3.
Kemudian apeks akar palatinal segaris dengan kaps distopalatinal. Kemudian tidak ada tuberculum carabelli. Dan kita lihat dari sudut pandang mesial. Dari sudut pandang mesial ini bukal palatinal molar 2 atas sama dengan buko palatinal molar 1 atas. Kemudian akarnya masih dalam batas mahkota gigi. Kemudian dari sudut pandang distal itu apeks akar palatinalnya sejajar dengan kaps distopalatinal. Kemudian distomarginarisnya lebih rendah daripada mesial marginarisnya. Kita lanjut ke pandangan oklusalnya. Di sini jarak buko palatinal molar 2 atas sama dengan jarak buko palatinal molar 1 atas. Kemudian jarak mesiodistal molar 2 atas lebih kecil daripada jarak mesiodistal molar 1 atas. Kemudian kap mesiobukal molar 2 atas sama dengan molar 1 atas. Kaps mesiopalatinal molar 2 atas sama dengan molar 1 atas. Kemudian kaps distobukal molar 2 atas lebih kecil daripada molar 1 atas. Kaps distopalatinal molar 2 atas jauh lebih kecil daripada molar 1 atas. Kemudian fisurnya berbentuk huruf H miring. Lanjut ke gigi molar ketiga. Yang ini merupakan gigi atas ke-8 kiri dan kanan median line. Mempunyai banyak variasi dalam bentuk, ukuran, dan letak. Mempunyai 3 akar, mempunyai 3 kaps sebab sering kaps distopalatinal tidak ada. Kita langsung ke sudut pandang bukal. Di sini ukuran servis oklusalnya pendek, kemudian ukuran mesiodistalnya sempit, akar berhimpit, apeks membelok ke distal sehingga apeks terletak sebelah distal dari puncak mahkota. Dan dari sudut palatal untuk distopalatinalnya tidak ada. Kemudian groove palatinal pun tidak ada. Kap mesiopalatinalnya lebar. Dan pada sudut pandang mesial ini akarnya berimpit, sering tidak mempunyai bifurkasi walaupun ada biasanya dia mendekati apeks. Kemudian dari sudut pandang distal di sini karena kapsnya miring ke arah distal, maka permukaan oklusal banyak terlihat, juga permukaan buka. Kemudian pada sudut pandang oklusal di sini kaps mesiopalatinalnya besar, kemudian kaps distopalatinalnya sering tidak ada atau kecil. Terus bentuknya ini bentuk molar 3 ini berbentuk seperti jantung. Kemudian kapsnya itu ada 3, kaps mesiopalatinal, kaps mesiobukal, kaps distobukal, dan groove-groove tambahan banyak terjadi pada molar 3 atas. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.